Halo, ketemu lagi di Offside Duo dan sekali lagi kita mengucapkan selamat buat timnas Indonesia yang kemarin meraih kemenangan pertamanya di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Ayo kita bisa. Dan jalan ini juga semakin rasanya dibuka lebar dengan hasil yang juga diraih tim sebelah Bahrain lawan Australia. Hasil imbang kayaknya tuh bikin kita tuh makin wah, kayaknya peluang kita semakin besar gak sih? Nah, kita akan membahasnya cukup panjang lebar pada hari ini bersama pengganti spesialis super sub kita ada Sabto Haryo. Luar biasa Mas Sabto kemarin. Subnya tuh super sub ya. Oh iya benar, Sabto dari Super Sub. Kemarin bakal menjadi host tiba-tiba dadakan ya. Sama pemain-pemain timnas. Dan Mas Haryo berani nanya sama Rafael Struik soal El Clemer, berani banget Mas Haryo. Padahal panjang. Padahal gue udah nitip dari kapan Mas Haryo, kita nanya El Clemer gak ya El Clemer, tapi mana tuh sempat disebut sama Rido duluan sempat nyebut ya Mas kan soal El Clemer. lu pada punya julukan kan? Iya. Julukan mana? Kalau mancingnya gitu. Iya, Nah gitu. Rido ngomong. El Kemer. Iya. Terus gue bilang, speaking about itu kan, ya, nickname apa segala macam. What do you think about the nickname called El Clemer gitu kan. Nah akhirnya. Mereka fun-fun aja kan? Kita fun-fun aja dalam hati, anjing nih orang siapa nih gitu. Tapi seru sih, gue kemarin melihat Struik kan menurut gue dibandingin yang lain rasanya tuh kayak agak pendiam dan kayak yang anak gadget banget lah, yang emang bukan yang merangkul duluan. Kalau kayak Wahaji, Sandy Walsh itu kan emang suka humble duluan kan. Kalau dia kan kayak yang shy guy gitu kan. Tapi kemarin cukup seru waktu kita main games ya Mas ya. Cair banget. Lu bisa ngelihat orang itu nyaman diwawancara apa enggak. Gitu kaki udah naik. Oh berarti aman. Berarti nyaman. Iya. Kaki udah nyilang, kaki udah ini. Di awal tuh dia masih kayak gini nih. Masih gitu-gitu. Gak nyaman. Karena pertanyaan kalau Sandi lama-lama kaki naik meja Sandi. Waduh udah naik meja. Iya, tapi itu pengalaman yang gak terlupakan ya. Karena bahkan kita sebenarnya punya chance untuk wawancara Jai sama Martin Pas sama Nathan Chuaon ya. Cuman karena Jai baru landing di hari setelahnya, Martin juga masih ada urusan sponsor-sponsor juga. Jadi memang akhirnya dicariin yang lain. Tapi Rafael Struik juga setahu gue belum pernah muncul di podcast manapun ya. Kemarin akhirnya menurut gue ya, akhirnya gue bisa ngomong langsung sama Struik itu. Gue ngerasain sekarang cara ngomongnya kayak gini. Ternyata gue cuma lihat dari wawancara doang kan, dia orangnya kelihatannya dingin gitu kan. Tapi ternyata seru juga gitu. Bahkan ketika abis take-nya juga cukup bisa bercanda gitu Mas. Dan mereka bisa memberi pelajaran buat pemain kita. Gimana caranya public speaking. Betul. Emang keren banget sih, apalagi Sandi ya. Sandi udah master lah kalau bicara public speaking. Tapi ya Rafael is going there. Ngomongnya udah bagaimana pemain menjawab pertanyaan ya seperti itu. Diplomatisnya ada, bercandanya ada, dan nggak melulu harus kaku gitu kan. Ya Sandi kan juga pernah dipercaya jadi kapten juga kan, walaupun cuma kapten pengganti juga waktu udah gantiin siapa gitu ya. Maksudnya di tengah pertandingan gitu kan. Terus Rido pun juga gue lihat, wah nih emang material kapten material banget jawabnya. Makanya waktu di talk show yang Mandiri itu lu diplomatis aman banget gue bilang. Emang dia emang bener-bener aman banget emang. Dan santun banget orangnya Rido tuh. Jadi ya itulah keseruan. Dan kita ngomongin timnas kemarin, di laga itu lawan, itu kan 1 hari ya, enggak 3 hari sebelum lawan 3 hari lawan Jepang kan, sebelum laga lawan Jepang gitu kan. Itu Jepang hari Jumat, kita hari Senin nih. Selasa. Senin. Senin dong, kan Selasa harusnya Martin Pas sama itu kan sama kan. Senin hari Jumat. Gue inget banget baca komen-komen netizen yang bilang, kok digangguin mau pertandingan, digangguin sama acara-acara podcast gini. Guys, itu namanya marketing day. Jadi memang sponsor punya jatah untuk melakukan interview dan segala macamnya. Bukan cuma podcast. Kalau kalian lihat di hari Selasa juga ada marketing day yang memang membuka untuk umum, media-media, wawancara. Ya itu memang part of menjadi become profesional gitu loh. Dan semua negara melakukan itu. Iya, jadi jangan norak lah kayak gitu-gitu. Iya, dan timnas kita justru menyamai apa yang biasa dilakukan sama negara lain gitu. Betul. Dan kan pemain ini digaji. Iya. Pelatih itu digaji, dapat ada fee-nya. Ada fee-nya gitu. Nah, dan ada sponsorship juga. Betul. Tapi lu kasih in return dong buat sponsor-sponsor lo ini gitu. Betul. Makanya dihadirkan ketika lo harus menjadi pembicara atau apa, ya lo harus bisa menyanggupi itu. Dan ya menurut gue sejauh ini sih nggak mengganggu performance ya. Maksudnya mereka tetap bisa. Dan waktunya kan nggak mengganggu. Mereka habis makan siang setengah jam, paling lama 1 jam. Mereka baru latihan lagi sore jam 4 jam 5. Berarti kan emang di schedule mereka yang emang kosong di saat itu. Masih banyak yang kolot kadang-kadang kan mikirnya itu tayangnya memang hari Kamis. Karena memang kita
emang sengaja pengen deketin 1 hari sebelum pertandingan dan juga biar editingnya tuh nggak buru-buru biar bisa maksimal. Jadi bukan kita baru syuting tuh 1 hari sebelumnya terus ngegangguin pemain timnas yang lagi mau sibuk persiapan lawan Jepang dan lain-lain. Tapi memang udah dijatain, udah dipersiapkan banget sampai sesi dan juga sponsor 2 hari 3 hari sebelumnya memang sudah melakukan interview seperti itu. Ya kalau lawannya Jepang, iya masa sih lo bilang ini menjadi pengganggu persiapan, dan lawan Jepang itu memang Jerman kalah, siapa? Spanyol susah Spanyol, juga. Argentina juga pernah kalah. Jadi emang lawan Jepang menurut gue bukan sesuatu yang pantas dibikin jadi putus asa, kayak aib gitu. dramatis, aib yang sampai lebay gitu. Harusnya kalau lo mau ngerasa aib itu kalau lawan Cina tuh menurut gue aib yang memang juru kunci. Bukan lawan Jepang yang langsung diheboh, jangan gangguin pemain timnas dan lain-lain. Sekarang buktinya menang kan lawan Arab Saudi, dan mereka sudah melakukan kewajiban mereka secara profesional gitu. Mereka profesional, ketemu media, ketemu fans, dan menjalankan latihannya. Karena ST itu juga strict kan mas, dari si jadwal dan lain-lainnya sangat strict. Jadi ya udah diatur lah semuanya itu. Oke, kita ngomongin soal timnas yang kemarin juga menang lawan Arab Saudi. Ini menarik karena tadi yang gue bilang di awal, kita menang, kemenangan pertama, dan di satu sisi pesaing-pesaing kita juga meraih hasil imbang gitu. Bahrain dan juga Australia kemarin, yang gue pikir awalnya sempat di comeback kan tuh, Australia sempat unggul 1-0, di comeback 2-1, tiba-tiba jadi 2-2, mampus lo Bahrain kan. Tapi menit 96 lagi. Iya, menit 96 kan. Jadi memang menurut gue nih, wah ini udah takdirnya kebuka banget. Tinggal kita nih bisa maksimalin apa enggak. Menurut lo mas, kan orang pada bilang laga home. Tapi menurut gue kita bisa nyuri juga kok laga away waktu lawan Arab Saudi gitu kan. Maksud gue nggak gapnya udah nggak kayak dulu mungkin Australia yang zaman Harry Kewell, Viduka, dan Australia yang sekarang dari jumlah golnya juga susah juga mereka untuk eksekusi kan. Artinya bukan nggak nutup kemungkinan kita dapat poin even menang kan mas sebenarnya lawan Australia di bulan Maret. Kalau menang mungkin terlalu ambisius ya. Kalau menurut gue pribadi ya, gue lebih realistis ngelihatnya. Seri itu kita masih bisa mencuri poin lah. Maksudnya kan wajib kenapa laga home, karena paling realistis dari lawan-lawan di atas kertas maupun secara historical lah. Kita bicara Arab Saudi, kita bicara Bahrain, kita bicara China. 3 tim yang mungkin gapnya nggak sejauh itu dibandingkan Jepang. Ya udah lolos duluan aja lah, nggak usah main lagi lah Jepang. Dan juga Australia. Sementara 2 laga lawan Jepang dan Australia itu away. Makanya kenapa gue selalu bilang dalam 5 pertandingan di second atau di putaran keduanya, setelah ketemu 5 yang pertama itu memang yang paling masuk akal dan benar-benar visible ya 3 laga home itu. Yang itu yang menjadi kewajiban untuk kita paling nggak bisa lolos ke round 4, putaran keempat, dimulai dari Arab Saudi menjadi wajib menang. Lalu nanti Bahrain, nanti lawan satu lagi China. Secara kualitas menurut gue itu yang memang paling masuk akal untuk bisa kita menangi, mumpung kita main di home, mumpung semua atmosfer lagi mendukung kita secara positif, sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan. 12 poin gue rasa cukup, ditambah lagi tadi lo bilang semua tim itu lagi saling sikut-sikutan nih. Betul. Nyari poinnya tuh sama-sama susah gitu, kecuali Jepang yang sudah melaju sendirian, tapi yang lainnya ketat banget ya. Masih within reaching distance lah untuk bisa. Bahkan kita ke peringkat kedua kan cuma beda 1 poin sama Australia. Jadi ya kemungkinan untuk lolos 1 poin mas. Beda 1 poin. 1 poin. Iya kan? 7 sama 6 kan? Iya kan? Iya kita belum 2 poin. 1. Kalau denger gue. Beda 1 poin doang lawan peringkat tim yang ada di peringkat kedua. Yang tadinya kita startnya di peringkat ke-6 nih. Tapi dengan 1 kemenangan, kita bisa loncatnya tuh ke 3. Beda 1 poin sama peringkat 2. Artinya sedinamis itu. Kalau let's say kita menang lawan Australia, berarti udah pasti lolos. Bisa nggak lolos sebagai peringkat kedua? Tergantung Australia juga di partai selanjutnya. Kalau lawan Australia menang, bisa jadi 60% kali peluang kita untuk lolos ke berikutnya. Jadi lolos sebagai runner up ya, bukan lagi 3-4. Karena kan kita 2 lagi harapannya menang kan, lawan Bahrain dan juga China. Ya, berarti dapat tambahan 9 poin tuh dari sekarang, berarti 15 poin. Dapat 9, 15 ya poin. 15. Yang lain-lain kalau mereka saling sikut-sikutan lagi kan, gue rasa nggak ada yang nyampe ke Australia 15. Itu udah ketemu Jepang 2 kali belum ya? Belum, dia pertama itu lawan Bahrain berarti kan. Ya berarti kalau let's say dia pertama Bahrain yang kalah 0-1 kan. Terus yang kedua kan Bahrain. Lawan Jepang yang kedua Jepang itu ketiga. Oh iya, ketiga. Berarti kalau let's say dia kalau lawan Jepang di
game berikutnya gitu kan. Terus sisa 2 lagi dia menang. Berarti poin maksimal juga sama 15 juga ya berarti ya? Iya sama-sama 15. Ya dia memang lagi unggul dari agresivitas gol ya. Mereka lebih unggul, mereka +1, sementara kita lagi ada di -3. Ya karena kebobolan kita banyak ya. Dia ya kalau kita bisa pangkas itu di laga Bahrain sama China kan otomatis kita menuju ke positif atau 0 lah paling enggak dari selisih gol. Kalau kita menang lawan Australia kan berarti berbalikan, kita jadi +1, Australia jadi 0. Nah itu, jadi emang itu hitung-hitungannya, tapi ya gue berharap sih lawan Australia bahkan kita bisa minimal dapat 1 poin lah, karena gue gak melihat Australia sebagai tim yang semengerikan zaman dulu, apalagi waktu kita kemarin menjamu dia di GBK. Gue gak ngerti apa karena itu lapangannya juga waktu itu parah banget, berantakan banget, jadi Australia juga gak bisa main dengan nyaman, tapi kita kan juga gak bisa main dengan nyaman. Tapi gak mudah juga loh Ji. Emang gak, tapi maksudnya gitu. Serangannya juga mirip Arab mas, patternnya sayap, nyari crossingan, apalagi dan kalau bukan Martin Pas selesai juga sih. Iya, kan banyak banget save-nya dia kemarin kan. Sama shootingan dari luar kotak penalti juga cukup mengerikan ya. Kalau kemarin gue gak ngeliat Arab banyak shooting luar kotak penalti, kecuali yang terakhir yang kena tiang itu tuh ya kan. Tiang atas ketepis dikit langsung kena tiang. Tapi ya gue ngeliatnya ini sih Ji. Gue ngeliatnya hasil positif lawan Arabnya itu menjadi pattern kita untuk kalau bisa main kayak gitu sih harusnya bisa ke depan. Itu kan yang kecuali Jepang lah, menurut gua jauh lah, outclass lah kalau Jepang. Moga-moga mereka udah males, udah main jelik doang yang dipanggilin gitu. Mungkin kita masih bisa do something lah lawan Jepang. Walaupun tetap sulit, tapi paling enggak terbantai 4-0 lagi lah lawan Jepang. Karena kan nanti misalnya kita bicara ke depan, ya lawannya kan tipenya Jepang semua lah, tipenya semua tim yang modal kayak gitu, kita meleng dikit bola hilang, kita balik badan dikit bola udah hilang, ya udah kayak gitu lawan-lawan kita kalau nanti misalnya kita bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi yang gue senang ya itu tadi gue bilang, kita bisa setelah menjalani 5 laga yang berat di awal, ups and down, di GR-GR-in, kita kayaknya bakal menang lawan Bahrain, lawan Cina, ternyata kita dikasih kalah. Jatuh dulu kan? Iya, diperlihatkan lubang-lubang lo tuh seperti apa sih. Jepang betul-betul mengeksploit kita sehingga kita tahu jarak antar pemain tuh penting banget ya. Sementara Jepang maksimalin jarak antar pemain kita yang terlalu jauh. Itu bisa dieksploit sama mereka. Kemarin lawan Arab Saudi kita bisa tekan itu. Compact banget mainnya kita. Iya, sehingga nggak bisa terjadi apa yang dilakukan oleh Jepang. Lalu hal yang penting juga adalah ketika lo transisi, eksekusi di lapangan, mencetak gol dari peluang apa enggak. Itu kan sudah semakin progresnya sebetulnya kelihatan kan. Lawan Arab Saudi pertama kita dapat 1 gol tapi nggak banyak peluang. Lawan Arab Saudi pertama. Lawan Australia di Jakarta 2 peluang pertama doang tuh. Habis itu 0, nggak ada peluang sama sekali. Lawan Bahrain kita bisa bikin 2 gol, peluang banyak. Artinya kan sebetulnya itu progres. Lawan China peluang kita banyak banget tapi nggak bisa kita manfaatkan. Kedua ya tapi lawan China. Iya, lalu lawan Jepang 8 peluang loh Ji, kita kalau bisa tereksekusi dengan skema yang low block seperti itu, tapi kalau eksekusi di lapangan yang itu menjadi hal yang terpenting menurut gua, bisa dilakukan, mungkin kita bisa mencuri gol di laga-laga tersebut. Nah, sementara lawan Arab Saudi, semuanya itu udah teratasi, apa yang menjadi lack of dalam defense bisa tertutup. Gimana kita bisa membatasi pergerakan Arab Saudi supaya nggak bikin crossing, bisa ditutup. Setelah kita mengaju ke depan, gimana kita mencoba untuk memaksimalkan peluang, akhirnya tereksekusi. Itu kan yang lacking dari 5 pertandingan pertama. Dan ternyata Sintayong butuh 5 pertandingan itu untuk mengetahui tim ini kekurangannya apa, kelebihannya apa yang harus dimaksimalin, pemainnya siapa yang harus dia turunin di laga-laga setelahnya. Itu kan ya harus melewati dulu nih ups and downs-nya. Orang bilang banyak eksperimen bla bla bla. Ya memang harus eksperimen, maksudnya gimana sih lo kan belum tahu komposisi terbaik lo ketika pemain baru datang terus nih. Setiap bulan datang terus kan, ketika lo mau ubah works gak nih chemistry-nya? Ternyata Hilhers gak semulus itu. Chemistry-nya. Dix bisa langsung bagus, tapi cedera. Kan cedera. Gak semua pemain ternyata ketika start bisa langsung nyetel sebaik itu. Tapi yang gue juga salut ya sebenarnya juga perform of the day-nya juga ngaruh ya, karena kemarin gue ngeliat Marcelino itu banyak keputusan-keputusan yang diambil ya benar gitu. Terus juga passing-passingnya lagi akurat, termasuk dia yang gol kedua dia buang bola ke depan dulu itu kan juga kalau dia salah mutusin ngoper kemana kan juga nggak akan terjadi skema seperti dia kan, pakai kaki tempurung gitu kan ngedorongnya. Jadi kemarin kayaknya juga lagi perform of the day juga lagi bagus gitu kan. Ya kayaknya semua memang Universitas lagi bagus, pemain-pemainnya lagi compact banget, lagi solid banget, bahkan clean sheet juga. Nah tapi yang
banyak yang mungkin kemarin gue baca-baca di Instagram kan, baca komen-komen, wah lolos Piala Dunia segala macam. Tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu. Karena targetnya kan lolosnya ke peringkat 3 dan 4. Ya. Dan orang masih mungkin kayak banyak ibu-ibu segala macam yang juga belum tahu kalau peringkat 3 4 itu nggak lolos ke Piala Dunia. Ya. Harus lewati putaran keempat dulu yang harus dilewati lagi, kalau misalkan nggak tembus juga sebagai juara grup dan juga runner up, lewat playoff kan. Nah, nyatanya kalau misalkan let's say kita memenuhi target 3 dan 4 lolos sebagai 3 dan 4 ke putaran keempat, apakah iya segampang apa semudah itu untuk bisa lolos ke Piala Dunia, Mas? Calon-calon lawannya tuh kan juga sebenarnya justru yang kita takutkan kan, bukan dari sisi kualitasnya, tapi dari sisi, karena kemarin gue nonton di GBK kan waktu lawan Arab Saudi, itu teriakan-teriakannya gue pikir akan amplop apa curang, tapi teriakannya mafia menjurus kepada itu bagaimana tim-tim apa main-main Arab pada diving guling-guling, ini wasit dikit-dikit minta VAR dan lain-lain. Ya itu yang gue takutkan, apalagi ada Qatar nih. Kita lihat di grup A, tuh ada Uni Emirat Arab di peringkat ketiga sementara ini sama Qatar. Qatar kita tahu udah banyak banget pertandingan-pertandingan yang kita rasa ini lawan Uzbek terakhir gue inget banget yang 90-12. Tertangkap kamera semua ya. Iya kan, 90-12 baru pokoknya nunggu dia ngegolin dulu baru akhirnya ditiup peluit abisnya. Jadi nggak segampang itu ada Qatar sama Uni Emirat Arab. Kemudian kalaupun misalkan coba yang lagi emang, kalaupun let's say Uni Emirat Arab naik ke 2, Uzbek juga kita tahu. Lebih berat lagi. U23-nya aja kan buset, jago banget dia gitu kan. Mainnya udah kayak Ukraina, kayak Rusia gaya mainnya kan, ketimbang Eropa Asia pada umumnya gitu. Betul. Karena posturnya kan lebih mengarah ke pemain-pemain Eropa. Jadi ya dari postur, dari gaya bermain, dari sisi kekompakan, itu sulit sekali melawan tim yang solid seperti itu. Di U23 kemarin kelihatan lah gimana jarak kualitas yang terlihat kita bisa dieksploit sama mereka. Tapi bukan berarti Uni Emirat Arab sama Qatar itu yang mudah ya. Makanya gue bilang masuk round 4 ya itu kan target yang harus dicapai. Maksudnya kita tidak mau terlalu muluk untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia sebagai runner up. Tapi kalau harus memilih ya bukannya bisa milih juga ya. Dibandingkan tanding di round 4 kok kayaknya lebih terbuka kemungkinan nih kayaknya. Udah nanggung nih. Kayaknya bisa nih menang lawan Australia di away sama 2 laga home. Kalau Jepang udahlah kita lupakan lah, bisa menang lawan Jepang. Ada kemungkinan ke situ tuh lebih besar untuk lolos ketimbang bertarung di putaran 4. Karena putaran 4 kalau kita lihat semua lawannya 5 di grup B, kayaknya lagi-lagi tim-tim dari timur, karena semuanya kan timur tengah semua. Iya, mayoritas timur tengah yang menguasai. Kecuali Korea Selatan. Lebihnya kan tim timur tengah semua. Kalau kita di grup ini serem juga. Kalau Jordania, Oman. Ya kalau Irak sebenarnya udah mulai ketakar secara main, tapi ya gitulah. Ya walaupun kita susah juga menang. Benar. Kalah 3 kali berturut-turut ketemu mereka. Walaupun terakhir ya lebih bisa memberikan perlawanan lah ya di pertandingan terakhir. Karena ada blunder yang dari Hernando kan, yang akhirnya membuat skor menjadi 2-0 yang hampir menjadi 1 sama. Tapi ya Irak juga tim yang susah, Jordan juga finalis Piala Asia, mereka kalah dari Qatar, itu kan juga nunjukin performance yang luar biasa. Walaupun tim U23-nya kita kalahin 4-1, tapi beda senior. Kita bicara senior, Jordan ada di situ. Oman atau Kuwait, ini 2 tim yang sama-sama tricky-nya lah, tapi kita punya peluang. Tapi kalau kita bicara grup C, coba lihat grup C ya, misalnya Arab Saudi lah yang Arab doang ya. Iya, Arab Saudi doang. Kita sama Arab Saudi misalnya gitu kan. Artinya kan 5 tim sisanya kan dari Jazirah Arab semua. Betul. Dan kita kalau melihat di situ yang paling visible untuk dikalahin ya mungkin Oman gitu. Kalau menurut gue ya, yang di atas kertas kita bisa meladeni dan menang adalah Oman. Sementara Jordan sulit, lalu tadi Qatar, Uni Emirat Arab, dua-duanya sulit, walaupun bukan nutup kemungkinan juga kita bisa ngelawan, karena Arab aja kita bisa ngalahin sebenarnya. Tapi kita bicara di atas kertas, Arab aja kita bisa kalahkan. Ya tergantung form of the day lagi-lagi. Ketika di home kita main bisa sempurna kayak gitu, ya gue pengennya timnas udah pakem nih seperti ini. Setelah di 5 pertandingan pertama, lu gak bisa main konsisten selama 90 menit, tapi di game ini menunjukin bisa kok ternyata tim kita tuh tampil 90 menit. Tapi ya memang lu harus
Kecuali Tom Haye. Iya. Nggak bisa main 90 menit Mas. Karena udah dipanggil ibunya. 70. Udah ketahuan ya. 70 pulang. Jadi kita benar-benar harus memaksimalkan kreativitasnya Tom Haye sampai waktunya habis ya. Iya, itu harus dimaksimalin. Selama ada Tom Haye di lapangan, gimana caranya maksimalin. Kecuali mungkin nanti sambil jalan ke bulan Maret, SCI tiba-tiba memasang 2 pivot untuk melapisi kinerja dari Tom Haye. Jadi Tom Haye nggak begitu kerja untuk defense, mungkin bisa lebih dari 60 menit 70 menit atau ya. match fee hitungannya dia cuma sampai 70. Kalau lebih nambah gitu. Di kontraknya beda. Kayak MC gitu kan. Iya. Ya itu menarik ya. Jadi kalau banyak yang masih mungkin mikir kita lolos 3-4 makin dekat ke Piala Dunia, enggak, karena justru itu secara waktu akan lebih menguras tenaga kita juga, dan juga tadi lawan Timur Tengah bukan secara kualitas yang gue takutin Mas. Tapi trik-trik di baliknya. Karena kan Jepang bilang welcome to jungle di jungle atau welcome to kualitas tim Piala Dunia yang memang kita selama ini harus mengalahkan itu dengan kualitas gitu. Nggak bisa dengan meyakinkan menang. Iya, nggak bisa hanya tipis-tipis. Betul. Kill harus kill the game. Ngeri juga kalau betul, karena ketika cuma seri-seri 1-0 itu pasti akan memungkinkan trik-trik yang kita anjir ini tim Arab, presidennya, AFC dan lain-lain. Itu yang pastinya yang gue takutkan bukan dari kualitas. Karena gue ngeliat kualitas Arab kemarin menurut gue jelek banget. Dan di laga away pun menurut gue jelek banget. Terlepas dia punya winger yang dari kiri juga cukup oke. Cuman ya itu kombinasi itu gak jalan gitu. Beda lah kalau sama Jepang atau Korsel atau apalagi ya tim-tim Iran gitu. Iran udah beda, different class lah. Tapi kalau tim-tim Arab masih ketaker. Justru malah Uzbek yang gue takut kalau emang. Jangan sampai Uzbek turun ke peringkat ketiga ya. Karena menurut gue dari mainnya lebih ke Eropa daripada mainnya Arab-Arab yang terlalu fisikal banget. Ya misalnya kita ada di grup di runner up di putaran keempat, artinya kan kita masih diadu lagi nih sesama runner up, yang menangnya akan ke playoff. Playoffnya ketemunya ya ada yang zona Afrika, yang kayak waktu itu ada Amerika yang kayak Olimpiade akhirnya kita ketemu Guinea ya, yang di lapangan latihan gak jelas, gak ada VAR-nya itu anjir dah. Dan gini negara antah berantah mainnya bagus ternyata kan. Ya, tapi sebenarnya kita bisa ngelawan sih Mas itu mah. Kalau nggak dicurangin wasit mah. 2-3, tapi kalau dia turun full tim tim seniornya. Karena itu buat Olimpiade kan. Kan misalnya kita ketemu nanti Venezuela gitu. Nggak mudah juga lawan Venezuela. Amerika Latin nggak semudah itu. Ketemu Peru, aduh. Oh Peru buset. Iya kan. Amerika Latino, kalian tahu bagaimana kerasnya permainan Latino. Dan mereka nggak guling-guling tapi hajar-hajar. Ya itu mungkin yang kalian yang memang masih bertanya-tanya apakah memang kita bisa lolos ke Piala Dunia langsung dengan peringkat 3-4? Enggak, tetap harus ada jalur putaran keempatnya. Makanya gue kemarin bilang kalau ngelihat sekarang kayak udah kepalang tanggung, bukannya meremehkan lawan-lawan yang bukannya sesumbar atau sombong, tapi kalau ngelihat dari Australia dan based on permainan kita kemarin lawan Arab, benchmarknya seperti itu, dan lawan Australia juga gak bagus-bagus amat, bahkan sekarang beda cuma 1 poin, ditambah kita punya 2 home game lagi lawan Bahrain dan Cina, secara di atas kertas kita harusnya bisa, walaupun emang bahkan gue dari sisi permainan gue lebih agak takut cara mainnya Cina yang unpredictable menurut gue dibandingin Australia yang kuat tapi predictable banget. Nah makanya gue merasa nanggung deh kalau emang bisa lolos 3 kemenangan kita lolos sebagai runner up lah daripada harus lebih jauh lagi lewat putaran keempat. Tapi kalau ngomongin absen pasti Hubner absen Mas, dan itu pasti orang udah nebak kira-kira kurang lebih mungkin Kevin Dix yang akan main di sana atau Messi Hilgers. Ridho akan jadi back tengah kiri kan. Tapi yang pengen gue penasaran adalah Ragnar Mas. Ini kan perannya menurut gue besar banget ya. Dia udah membuktikan dengan jadi mencetak gol, menjadi warrior yang duel di depan, buka jalan buat Struijk juga ataupun buat main lainnya. Sampai kemarin dia buka assist buat seorang Marcelino Ferdinand. Bahkan juga dari sisi ngerayainnya juga sangat humble banget itu. Dia tahu momentumnya orang jangan dirusak dulu. Nah penggantinya siapa Mas? Orang bilang oleh Romani. Tapi kan chemistry tidak datang secara tiba-tiba gitu. Walaupun mungkin secara kualitas mungkin aja kayak Martin Pas, Jaizes langsung nyetel kan. Tapi kalau dari yang ada sekarang siapa yang paling reasonable gantiin posisinya Ragnar Mas? Kalau dengan sistem yang sama ya, kan kita ngelihat STY selalu dengan sistem yang sama. Walaupun pergantiannya adalah personelnya gitu. Gaya bermainnya, pendekatannya tetap sama. Ya jadi gue ngelihatnya kan mungkin tetap dia akan mencoba dengan 3 di depan, walaupun mungkin kalau Marcelino yang main agak sedikit ke belakang, agak sedikit kayak kemarin lah free roll gitu, walaupun startnya memang dari sisi kanan, walaupun setelahnya yang dari kanan masuk kebanyakan Sandy Walsh dari sisi wingnya.
potensi untuk tetap memainkan Marcelino karena lawannya adalah Australia lebih besar. Kalau kemarin lawan Jepang, kenapa nggak mainin Marcelino? Gue bilang nggak akan works karena gaya kayak gitu nggak dimakan sama Jepang. Jepang jaga pemain itu betul-betul 1 meter, setengah meter, dan lu nggak lewat gitu. Susah untuk lo bisa lewatin Jepang seperti itu. Makanya kenapa kemarin yang lebih dimanfaatin pemain yang punya kecepatan lebih tinggi. Modelan si Yakob Sayuri. Itu masuk akal kenapa pemilihannya akhirnya seperti itu. Lawan Australia gue rasa pendekatannya sama karena gaya mainnya mirip-mirip Arab juga ya, walaupun untuk build up mungkin lebih rapi Australia. Arab kan kemarin bingung tuh mau build up dari mana, akhirnya semuanya ke flank gitu. Sementara Australia tusukan dari tengahnya juga bagus. Pemain nomor 2-3-nya tuh siapa sih namanya tuh yang selalu bikin chance lah. Oh iya. Iya yang sayapnya itu kan yang kalau free kick dia ngambil kan. Mau free kick mau corner selalu dia ngambil. Itu kan salah satu pemain yang berbahaya juga. Jadi kalau pendekatannya sama, gue rasa Marcelino salah satu pilihan yang layak dikedepankan sebagai salah satu yang di depan. Strike juga itu pemain yang menurut gue presence-nya dirasakan betul sama rekan-rekannya. Itu kan yang penting. Nggak penting di mata fans seperti apa, tapi teman lo merasa kehadiran lo di lapangan itu seperti apa sih? Nah itu yang dibutuhkan memang pemain seperti dia. Menjadi defender pertama, pemain yang bisa ngebukain ruang, pemain yang bisa mengganggu konsentrasi back. Makanya presence-nya strike tuh selalu kita butuhkan. Sementara untuk posisi Ragnar, kalau kita mainin pemain lokal juga agak timpang menurut gue ya. Karena 2 pemain lokal akan menjepit si Rafael Strike. Mungkin lebih sulit kalau pilihannya itu. Makanya kalau oleh Romani masuk, gue rasa si Strike akan geser ke kiri. Sementara Romani posisi awalnya dia ya. Karena waktu kita interview juga dia lebih nyaman di situ posisinya. Lebih nyaman di situ. Karena kan dia manfaatin kecepatan untuk cut inside-nya kan bagus. Jadi dia bisa di posisi natural dia sebagai pemain dari sisi kiri. Marcelino mungkin start di kanan tapi lebih masuk ke tengah. Tapi yang ujung tombaknya yang akan lebih banyak ya dalam kotak penalti. Menurut gue Romani menjadi salah satu pemain yang layak dicoba sih menurut gue. Kalaupun kita... Lihat sih kalau Romani belum mas. Itu kan idealnya gitu kan. Idealnya. Tapi kan kita belum bisa berbicara sebelum ada ketok palu, sumpah dan lain-lain kan. Walaupun bulan Maret masih panjang. Masih lama. Tapi siapa yang paling mungkin kalau udah gini dengan situasi yang ada? Aduh kalau pilihan yang karena kemarin di cadangan agak susah juga. Egy, Witan gak mungkin ada di nomor 9. Terus juga Hoki Caraka kemarin sempat muncul lagi di mungkin kalau diputar-putar ya mau gak mau Marcelino ke kiri. Di kanan kan banyak mau pilihan. Bisa Witan atau Sayuri. Witan, Sayuri, Rizaldi masih banyak yang bisa ditawarkan lah untuk di posisi kanan dan mereka semuanya bisa memainkan itu ketimbang mencari siapa yang di kiri yang cocok. Ya paling cocok ya menurut gue ya Marcelino yang pernah memainkan posisi yang buat itu. Duel holding ballnya nggak ada sih gila kalau gitu. Itu susah, itu lebih berat lagi di mana tengah kita. Sebagus-bagusnya Struijk itu perannya dia tuh beda sama Ragnar menurut gue. Struijk itu bagus dalam buka ruang terus buat megang bola pertama, tapi buat yang duelnya itu holding ball ngebelakangin gawang tuh menurut gue paling bagus Ragnar loh. Dan menurut gue dia benar-benar underrated banget lah menurut gue Ragnar itu perannya. Dia karena ya lo bodinya aja lo kelihatan. Dan posisi kan, dia tuh maksudnya bisa di mana aja gitu kalau Struijk kan jelas di mana gitu. Kalau Ragnar tuh anjir kadang-kadang ke kanan ke kiri di tengah dan dimanapun dia berada berantem gitu fisikalnya kerasa banget kan. Karena dia punya agility untuk melakukan itu gitu. Kalau Struijk kan lebih flamboyan. Betul. Kayak lebih flamboyan kalau lo dapet first touch dia bisa balik badan dan itu. Tapi kalau lo diduelin dia lebih cenderung jatuh kan. Makanya kayaknya nggak ada yang bisa menggantikan perannya Ragnar sementara ini ya. Yang kalau ngotot. Karena Hoki Caraka juga. Hoki sama Sananta nggak punya agility dan juga speed seperti Ragnar juga kan. Mereka lebih kayak fox in the box yang holding ball bisa, pressing bisa, tapi nggak punya kecepatan dan nggak punya kecerdikan kayak si Ragnar Rathmangun kan. Iya kalau misalnya dipaksakan posisinya ya menurut gue ya itu kalau mau nggak mau kalau Oleh nggak datang ya, kalau Oleh belum datang ya mau nggak mau Lino di kiri kanannya ya kalau Gawitan Sayuri sih kita akan lebih nyoba pressing dari tengah sementara tengahnya ya ditebelin dari sisi gelandang bertahannya atau mungkin 2 striker atau nggak mungkin ya 2 striker Marcelino sama Struijk juga nggak mungkin ya karena terlalu mirip. mirip. Sementara nambahin 2 pivot juga nggak mungkin karena Iya agak mirip juga ya. Karena kita buat nanti counternya justru nggak begitu kerasa lewat winger-wingernya. Dan yang lebih penting kan yang selama ini nyaman dimainkan skema yang mana. Makanya ya misalnya Witan di kanan dan juga Lino di kiri kan berapa kali mereka memainkan itu. Di level Piala Asia, di level
U23, jadi kan udah terbiasa lah bermain seperti itu. Ya kalau nggak works, ya Sintayong kan selalu melakukan itu. Babak kedua langsung ada perombakan. Di situ baru nanti ada dicoba skema baru. Ya mungkin Patinama bisa juga atau Arhan kali dicoba jadi sayap kiri juga kalau misalkan ternyata atau emang ternyata momennya Eliano. Oh iya, kita belum pernah melihat Eliano juga ya seperti apa. Bisa juga Marcelino di kiri, Eliano di kanan. Atau mungkin Marcelino tetap di nomor 10-nya, strike digeser ya, Eliano dari sisi kanan ya. Iya, SC juga ada pilihan lah. Punya banyak waktu sambil menunggu kepastian nanti bulan Maret apakah Oli Remani sudah bisa merekrut Indonesia atau belum, atau mungkin nanti dari AFF ternyata Jens Raven bisa bermain bagus banget dan juga ada kesempatan juga dipanggil ke timnas senior. Semuanya masih mungkin ya. Oke, kita doakan ya pastinya timnas Garuda, timnas Indonesia bisa tetap menjaga performanya, pemain-pemainnya juga tetap menjaga kebugaran, gak ada yang cedera ya Mas ya. Amin. Karena percuma kita sudah membangun seperti ini tiba-tiba ntar bulan Maret cedera semua yang pemain-pemain poros utamanya, bahaya banget kan. Dan itu bulan Maret tuh lagi krusialnya loh kan. Di Eropa. Bulan puasa lagi tuh nggak ada hubungannya. Maksudnya itu lagi krusialnya bulan Maret, padat-padatnya menuju akhir penentuan karena bulan April biasanya kan udah sisa-sisanya ya, termasuk udah menuju Liga Champions final dan lain-lain. Kita pindah dari lokal bahas ke kota Manchester, tapi nggak usah bahas MU dulu. Gua putar dulu, kita bahas kontrak baru seorang Pep Guardiola yang akhirnya mungkin ini menjawab apakah jangan-jangan kontraknya sampai 2026 dengan opsi perpanjangan setahun jadi 2027. Apakah dengan kontrak ini sudah memastikan Guardiola kayak udah nyaman nih, City nggak akan kena satupun dari pasal yang terjerat 115 itu Mas? Kan kayaknya ada indikasi dia masih wait and see, kayaknya masih nunggu nih gimana kelanjutan City dengan kasus hukumnya. Nanti kayaknya aman-aman aja kayaknya. Bulan Maret ya. 2027. Sama nih, kita nunggu Indonesia lawan Australia dan juga lawan Cina ya. Bahrain tuh bulan apa? Bahrain dulu, baru Cina kan Juni ya. Sambil kita lihat City lolos apa enggak dari 115 kasus. 2027 kan kontrak ST habis. Ya. Pas tuh, Pep habis kan. Kalau Mancini aja sudah melatih Arab, mungkin Pep tertarik latih Indonesia kali ya. Bisa jadi Ji, bisa jadi udah ada bocoran dari tim lawyer. Pep ke Indonesia? Oh enggak ya. Itu pikir jadi. Itu angan-angan banget tuh. Jadi ya. Tim lawyernya City kayaknya udah ngasih itulah kisi-kisi ke Pep. Tenang bos, aman bos. Aman ya, lo bisa kerja dengan tenang bos. Aman bos, tambah ya kontrak, tambah. Iya. Jadi emang apa yang dikhawatirkan fan City dianggap sebagai sebuah euforia oleh fans lain ketika Ferran Soriano mundur. Bukannya Siki mundur. Wah, jangan-jangan dia sudah melihat something nih. Tapi ternyata terbantahkan oleh perpanjangan kontrak Pep. Dan Pep kan gue selalu bilang dia masih punya ambisi pribadi. Ini kan orang yang egonya cukup besar ya. Ambisi pribadi untuk bisa mencatatkan rekor demi rekor, terutama yang bersangkutan dengan tetangga sebelah nih. Dia akan bisa melewati nggak nih pencapaian dari Sir Alex Ferguson? Berapa? 13 ya? Sir Alex 13 masih trofi. Oh di Liga. Di Premier League. Premier League dia 13. Ya kan, kalau nggak salah 13 Premier League. Ya butuh. Gue pikir total. Butuh berapa lagi tuh? City 8 ya? City enggak dong. Kan ntar. Oh ya di luar yang dia sendiri. Yang dia sendiri 6 ya? 6 enggak nyampe kalau 8. Ya, terlalu jauh juga sih kalau ngejar 13. Tapi ya dia ingin menciptakan rekor demi rekor. Ingin menunjukkan bahwa ya sekarang Manchester itu mulai berwarna biru muda nih. Dari sisi prestasi ya, kita bicara prestasi. Kalau kita bicara hype, kita bicara global, kita bicara brand ya masih sulit lah, masih butuh beberapa dekade lah untuk bisa melewati itu. Dan bukan tidak mungkin juga dilewati kalau kita ngelihat gimana basis fans semakin bertambah dari Manchester City. Walaupun ya core fans United ya tetap yang terbesar lah ya. Tapi ya egonya seorang Pep Guardiola dan yang selalu dia kan mengagungkan tuh kan Liga. Dia ya kalau bisa menang di Cup Competition, menang Liga Champion ya oke gitu. Tapi apa yang ketika dia ditanya, lu paling seneng tuh kalau lu menang apa sih? Selalu Liga yang disebut gitu. Makanya kenapa dia selalu excel di setiap kompetisi Liga. 3 sama Barcelona, lalu 3 sama Munchen, lalu sama City sekarang. Itu kan ngebuktiin bahwa
ini loh dominasi yang gue bisa tunjukin selama kurun waktu 9 bulan itu nunjukin bahwa gue memang orang yang bisa mendominasi gitu. Kalau competition ya lo cuman bicara form home and away, bergantung sama pemain atau pelatih yang bisa memaksimalkan laga home and away. Ada juga undian yang kayak gitu-gitu kan, jalur seperti apa yang lo lewati, itu masih ada faktor keberuntungan yang mungkin bisa mempengaruhi kesuksesan sebuah tim gitu. Ya walaupun tetap kita harus kata kasih kredit lah siapapun tim yang menang, tapi Pep melihat liga sebagai hal yang selalu dia pengen untuk menangi. Jadi ya wajar ketika dia menambah lagi 3 tahun berarti ya, tambahan ya 26 2 tahun. 2 tahun tambah 1 tahun, opsi 1 tahun lagi ya, gitu. Akhir 2026 kalau ditambah lagi akhir 2027, artinya ya masih sejauh itu City akan merajai Premier League menurut gua. Tapi apakah keputusannya juga karena dia tahu ada newcomer, new challenger yang mungkin kemarin dia merasa hilang dengan tidak adanya Klopp, dia mungkin sudah lesu saya. Arne Slot kayaknya ya gitu-gitu aja mungkin nanti akan jatuh juga di akhir dengan adanya Amorim mungkin tertantang, atau memang dia belum menemukan lagi Mas destinasi yang menurut dia bisa menjadikan zona nyaman, karena satu liga yang mungkin belum dia tangani ya, kalau yang di top besar kan Italia gitu kan, tapi kita tahu Italia dari sisi budget nggak sebesar tim-tim yang pernah dia latih gitu, dari era Barcelona, Munchen sampai City gitu. Kemudian ya itu dari sisi kualitasnya udah berbeda gitu. Apa mungkin itu nggak ada zona nyaman lain yang bisa dia tempati setelah City, dia akhirnya bingung. Kayaknya nggak ada klub lain yang bisa gue raih kalau untuk memenuhi ambisi menjadi pelatih terbaik dunia. Kalau dia pindah ke Arab, ke MLS mungkin dengan akan mudahnya kalau emang cuma ngincer duit ya. Tapi kalau untuk ambisinya menurut lo ada nggak sih Mas? Kalau dulu dia sempat disinggung-singgung Juve mau ke tuh Juve, dulu, karena kan Juve project mereka ketika menyuarakan isu Pep adalah mereka adalah tim yang masih mau ngeluarin duit kan Ji, untuk beli pemain. Betul. Sementara sekarang kan bukan case-nya udah nggak kayak gitu lagi. Gue rasa kalau dia milih Itali, dia akan berpikir karena project yang dia bangun setiap dia megang sebuah klub kan membutuhkan dana yang besar. Betul. Di Barcelona orang bilang ini mencetak pemain, tapi beli pemain juga. Di era dia tuh sebetulnya beli pemain banyak juga, cuman kan memang tertutup dengan kesuksesan La Masia-nya yang menjadi core Barcelona. Tapi beli Zlatan, beli Dani Alves itu era siapa dia kan? Dani Alves ya dari Sevilla kan. 2009 terus juga Zlatan lepas Eto'o, Alexis Sanchez. Hampir semua pemain-pemain yang datang di era itu termasuk ya Thierry Henry, Fabregas, si David Villa, pemain-pemain yang termahal juga loh. Bahkan lo beli pemain seperti itu juga kiri siapa? Gomez dulu dari Valencia. Itu kan juga bandrol yang tinggi juga sebetulnya. Pemain-pemain seperti itu pun punya. Jordi Alba juga dari beli juga kan? Iya, beli juga di akhir 2012. Itu kan nunjukin bahwa project dia tuh membutuhkan dana. Duit juga dan dia selalu butuh tim pelapis yang sebanding dengan tim intinya. Dia selalu pengen 2 pemain yang sama kualitasnya dalam satu posisi. Betul. Sementara kan kita nggak lihat tim Serie A kayak gitu kan Ji? Iya. Lo nyari udah bagus 11 pemain berkualitas semua. Udah gitu kan. Sementara kita bicara Internya gimana caranya tiap tahun dia nutupin kerugiannya dikit biar bisa survive gitu. Kalau nggak dia harus jual pemain kan. Iya. Ke Napoli aja lo nyebutin pemain bagus paling cuma 3-4. Siapa? McTominay. Paling bagus sekarang di Napoli McTominay loh. Lo harus melihat sama Zambo si Anguissa bagus banget. Sisanya ya Lukaku biasa, Kvaratskhelia on off. Siapa lagi backnya juga ya nggak begitu oke lah. Iya biasa banget lah. Roma ada Hummels, apalagi dia butuh 2 pemain yang sama di setiap posisi. Itu kan something yang impossible kalau kita bicara Serie A. Sementara lo ngambil Guardiola, lo risikonya lo harus bisa memberikan itu buat Guardiola. Makanya kenapa isu-isu ke Serie A tuh nggak pernah muncul lagi. Karena ya belakangan udah daya belinya nggak ada yang bisa nyaingin Inggris sama Jerman atau Spanyol. Gimana caranya kalau bisa gratis pinjaman, opsi pembelian murah, itulah klub-klub Italia gitu kan. Kalau berani ya Guardiola yang punya kedekatan historis dong. Roma sama Brescia. Itu kalau mau baru challenge yang sesungguhnya. Baru nunjukin ternyata dia kayak jago taktik. Ini taktik. Baru dia latih tim kecil yang udah lama gak juara. Roma terakhir juara eranya Fabio Capello, Battista Totti. Brescia nggak pernah juara kali. Dari gue hidup gue nggak pernah ngeliat dia juara. Jadi ya gue nggak tahu. Kalau mungkin tahun 50 pernah juara gue nggak tahu. Tapi ya
dari Guardiola itu. Tapi menarik juga dari isunya City terbaru adalah bagaimana City ini kayak udah mulai kembang ngepis mikirin nasibnya Haaland. Karena Haaland segimanapun juga dia bilang tetap mau hormati kontraknya, 2027 dia kontraknya selesai dan punya klausul 150 juta. 150 juta menurut gue bukan yang mustahil kayak di Spanyol tuh kan mustahil semua kan, klausul-klausulnya kan Billion, 800 juta, iya, satu miliar dolar yang gak masuk akal lah. 150 itu walaupun jauh dari yang klausul awalnya 60 juta menurut gua buat PSG, buat Madrid, buat apa lagi tim-tim kaya sekarang. Chelsea masih bisa beli, Arsenal menurut gua juga bisa beli kalau dia hemat setahun aja. Bisa beli striker yang harganya 150 juta gitu kan. Menurut lo apakah memang Haaland mungkin Mas dia sengaja memagari klausul dari awal karena dia punya ambisi untuk mau wait and see lihat tim-tim besar karena kan semua orang pasti kiblatnya Madrid, Barcelona, Madrid, ya. Barcelona. Lo tuh iya gak? Ya mungkin. Atau Munchen jangan-jangan anjing ujung-ujungnya. Waduh, ujungnya ke Munchen dari Dortmund. Iya muter dulu biar bikin gak sakit hati Dortmundnya, ujung-ujungnya Munchen. Kalau ngelihat apa yang selama ini menjadi histori kedatangan dia ke sini kan, kalau nggak Barcelona, Madrid kan, dua tim itu yang, tapi nggak tahu Barcelona sampai kapan nih finance mereka akhirnya bisa membaik gitu. Tapi kalau yang punya daya beli besar, ya Madrid untuk bisa. Gila ada Madrid itu. ada Mbappe ada Haaland tuh gimana konsepnya? Mbappe aja nggak awards gimana mau ada Haaland anjir? Ada Haaland dan Mbappe ada Vini, tiga di situ. Ribet juga sih. Ribet sih itu. Untuk benar-benar jadi Galacticos yang akhirnya Galacticos yang ribet sendiri gitu nggak klop. Dan butuh pelatih kayak apa lagi untuk bisa megang mereka gitu. Ya cuman kalau bicara 150 juta ya nggak ada apa-apanya lah. Dan kenapa akhirnya Spanyol memagari pemainnya dengan mahal-mahal? Karena itu. Ya Neymar aja 200. PSG itu sih yang rusak anjing 222 aja ketebus gitu kan. Harga segitu yang tadinya kan orang mikir-mikir kan untuk nebus 100 juta tuh alah ngapain segitu. Tapi lama-lama kok ketebus. Taruhlah di 150. Sekarang harga-harga tolol beli Joao Felix, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Philippe Coutinho udah cepet udah lewat dari 100 Hazard, semua. Iya makanya kenapa dibagari di atas 200. Ada juga yang beli udah segitu kan. Jadi 150 tetap masuk akal untuk dibeli. Makanya mungkin dia nggak menutup kemungkinan untuk cabut dari City. Emang destinasi yang dibilang transisi juga enggak ya. Ya tadi kan awalnya seperti bilang seperti itu kan. Kok City bisa beli murah sih? Ya karena memang akan dibeli mahal oleh klub setelah ini. Dan nanti City mungkin akan dapat kelebihan keuntungan dari penjualan berikutnya. Tapi ya kita nggak tahu setelah Pep nambah ini apakah dia tetap memasukkan sama kontraknya jadinya sama Haaland ya 2027 2027 juga. Dan gue rasa kalau melihat komposisi yang lain yang ada di City, ya lo tetap butuh Haaland sih untuk ada di situ. Dan gue rasa di 3 tahun ini akan membutuhkan dia terus di situ. Ya ini udah barang langka ini ya, striker-striker kayak gini kan kita sebut aja yang merem aja Osimhen, Haaland, siapa lagi Lautaro mungkin yang masih bisa dibilang nomor 9. Udah yang Lewandowski ya, tapi kan paling 1-2 tahun lagi udah dari si umurnya udah tua banget. Udah sisanya yang levelnya tuh mungkin di bawahnya gitu kan, yang geng-gengnya. Mitrovic enggak ada ya. Vlahovic oke lah, Vlahovic masih mendekati. Mitrovic buset main dia. Udah habis itu yang golongan bawahnya itu yang sekarang Nicholas Jackson, Højlund, Sesko, Oli Watkins enggak masuk. Ya Kane masih ada lah di level top ya. Cuman kan umurnya udah kayaknya udah gak lama lagi nih kalau Kane ya. Ya itu dari City yang minggu ini akan ketemu Tottenham Hotspur yang sekarang peringkat 10 dan kemarin baru kena pemainnya Bentancur 7 sanksi gara-gara bercandaan rasismenya ke Son dengan dendanya juga cukup besar 100.000 pound. Sendiri bercandanya. Teman sendiri ya bercandanya nggak ngerti. Tapi emang gitu ya banyak Amerika Latin yang bercanda menurut mereka tuh biasa. Bercanda rasis biasa, tapi emang kalau di beda kultur crossing culture tuh kayaknya nggak diterima gitu kan. Iya. Kita pindah dari Manchester biru ke Manchester merah yang wah ini aura-auranya tuh semangat banget mas. Ini bukan MU TV tapi emang kalau lihat menyenangkan diri sendiri. Lu lihat semua media, gue buka kalau nggak yang media luar ya. Kalau media Indonesia mah Indonesia tapi tetap ada MU-nya. Media luar MU semua, Amorim first training, terus betul. First impression dari pemain-pemainnya, how Amorim build MU, siapa pemain-pemain yang akan survive di bawah Amorim, skema apa. Striker lu mas, ini menarik karena kita udah sempat bahas juga di DPI kemarin soal ada kemungkinan Rashford jadi posisi nomor 9. Tapi menurut lu dengan gayanya Amorim, Rashford cocok gak sih di nomor 9? Karena kan Gyökeres kan sebenarnya tipikal yang bawa bola dari belakang juga tapi punya power kan. Kalau Rashford bisa bawa bola tapi gak punya power sebenarnya kan.
Kalau apalagi diajak duel. Nah, udah letoy. Pasti melipir gitu kalau di MU ya lemar ya si Rashford ini. Cuman ya mungkin dia ngasih kesempatan terakhir ketika posisi wingnya sudah pasti mungkin akan menjadi milik Garnacho sama Amad Diallo. Ya. Bahkan katanya Garnacho ada kemungkinan mental loh mas. Ya bisa juga sih. Cuman kan gue bilang siapa lagi sih pilihan lo di kiri siapa lagi kalau nggak ada Garnacho? Ini wing kiri mana nih yang belakang striker? Iya. Karena dia kan mainnya modelnya yang dua gelandang gitu mas. Jadi 3-4-3. 3-4-3 yang dua gelandang tuh agak masuk ke dalam. Jadi ada yang bilang tuh kemungkinan tuh tempatnya satu buat Bruno, satu buat Mason Mount atau Amad Diallo. Nah, sementara wingernya tuh dulu kan diisuin mungkin akan menjadi wingernya. Karena wingernya kemungkinan besar tetap di si Mazraoui. Ya di kirinya kalau nggak show ya mungkin Anthony kali ya di sana. Ya enggak, maksud gue di 3 terdepan Ji. Iya itu katanya pasti Bruno dan kemungkinan Mason Mount atau Amad Diallo. Nah Garnacho tuh kayaknya chance-nya berat untuk jadi starter ya kalau untuk, tapi ya mungkin juga gitu. Ya gue sih tetap melihat dia sebagai aset yang masih bisa dikembangin sama Amorim. Ya harusnya. Daripada diambil klub lain dan akhirnya menjadi sandungan buat lu, gue sih tetap mendingan melihat dia karena ini full of potential nih pemain gitu. Cuman sempat kehilangan arah lah ya. Kalau kita bicara gimana progres dia dari pemain yang punya potensi besar tapi ini kayak seperti stuck di situ kan. Karena decision making yang tadinya sudah mulai membaik kok mulai gak bagus lagi. Tanggung jawabnya mulai hilang lagi. Yang harusnya bisa balik untuk coverage area tapi belakangan kayaknya dia gak pedulin lagi untuk bisa mundur. Itu mungkin yang jadi defisit dari Garnacho. Tapi in terms of quality ya gue masih melihat ini pemain yang bisa memberikan ekstra buat MU sih, terutama ya kemampuan dia untuk nusuk, finishing itu kan masih bagus lah gitu. Gue tetap melihat dia ketimbang Rashford sih gue masih mending daripada ngejual salah satu di Rashford atau Garnacho. Yang jual Rashford lah. Makanya kan. Cara duitnya jauh 2 kali lipat 3 kali lipat. Rashford kita jual 100 juta juga masih bego itu orang yang ngambil. Gue tetap melihat Garnacho sebagai elemen penting yang bisa dikembangin oleh Amorim. Dan tanda-tanda nyetelnya MU ya tadi lo bilang selain pemberitaan ternyata aura positif itu juga dirasakan sendiri sama tim. Kayaknya waktu era Ten Hag tuh gak langsung ada gitu loh. Main-mainnya bilang top class session, first session gitu-gitu ya. Karena apa mungkin taktiknya biasa aja Ten Hag ternyata dibanding Amorim ya. Iya. Ya kan? Ini kayaknya gue belajar banyak nih dari hari pertama nih. Iya kayak impress banget kayak mereka ya. Anak sekarang daging semua nih. Anjay. Anak zaman sekarang mah daging semua ternyata Amorim ya. Kita dapat banyak nih gitu. Tapi taunya anti klimaks lawan Ipswich kalah gitu anjing. Kalau enggak 0-0. Langsung langsung dihujat sih pasti dia. Langsung dibilang fraud. Kayak David Moyes lah ibaratnya pasti bakal gitu ya. Chosen one-nya gagal ya. Tapi kan yang sempat kita obrolin ini pelatih yang membawa aura positif banget. Ketika datang dia mencoret manajer tapi dia lebih milih dipanggil sebagai head coach. Iya. Karena kan dan head coach pertama MU ya. Iya. Karena MU kan gak pernah punya head coach sebelumnya, selalu manajer. Nah ini head coach pertama di era yang udah baru serba profesional dengan Ineos dan lain-lain ya. Betul, dan presence dia dirasakan pemain itu ya dia lebih dekat ke para pemain ketika latihan. Dia ikut lari, dia ikut selain nyusun kon kadang-kadang dia ikut juga. Dia langsung marahin di tempat, mengkoreksi di tempat, hal-hal yang mungkin tidak porsinya nggak banyak yang mereka dapatkan ketika bersama Ten Hag gitu. Betul. Oh ini pelatih tahu banget nih apa yang kurang dari kita, apa yang harus kita benahi, dan langsung bisa dibenahi di tempat gitu loh. Nggak nunggu lagi mereka selesai, baru dievaluasi gini-gini, tapi on the spot langsung dia bisa lakukan. Nah itu dirasakan sebagai hal yang sangat positif dan akan bisa membawa United ke arah yang lebih baik. Itu satu dari sisi itu. Lalu dari sisi positioning pemain, gimana mereka main game situation, gimana mereka memposisikan skemanya yang nanti Amorim mau main seperti apa, itu mereka udah mulai ada big picture-nya lah. Oh yang dimauin sama pelatih itu seperti ini. Itu baru di sesi pertama loh Ji. Makanya kalau media melihat itu dan memblow up ini sebagai hal yang sangat positif ya masuk di akal juga ketika kedatangan seorang Amorim yang atau bukan karena memang ini karena MU jadi semua apapun digoreng terus untuk menaikkan hype-nya sehingga ketika nanti gagal makin enak juga buat media untuk menjatuhkan gak sih karena ternyata MU kan memang selalu begitu buat jadi bahan gorengan. Salah pilih gitu. Iya salah pilih. Baru baru pertandingan pertama udah langsung kena hujat. Nah kalau pemain termahalnya Anthony ini ya namanya pelatih baru kan semuanya harus start fresh ya. Bahkan Anthony katanya kemarin latihan intensif dengan
Itulah gue lihat tuh ada sesi dia latihannya dengan kutang hitamnya itu kan. Apakah dia mungkin main di skema serangan Ten Hag atau mungkin Amorim, atau mungkin dia akan menjadi posisi yang pernah Ten Hag coba jadi wingback kiri atau mungkin jadi wingback kanan. Wingback kayaknya dia kemarin ngaku gue paling impress saat latihan tuh ngeliat Amad Diallo. Jadi gue rasa dia akan sulit bersaing dengan Amad Diallo untuk posisi di sisi kanan. Gue masih pengen banget Greenwood balik loh anjir lah, masih belum move on gue sama Greenwoodnya. Makin mateng mainnya. Iya gila di Marseille lo. Getafe di Marseille mateng, tapi susah lah. Ya susah di Inggris susah lah. Ya kasus Bentancur aja lo lihat aja. Betul. Temen satu tim aja bisa begitu. Emang seketat itu apa ya emang. Apalagi cewek yang digituin sama Anthony kan pasti Anthony. Anthony juga kan. Ya, Anthony juga tapi belum kebukti. Kasusnya kebanyakan sih lo ya. Belum kebukti kalau Anthony. Iya. Itu ya susah untuk dimaafkan. Jadi kayaknya untuk comebacknya dia. Move on lah, udah ada Amad Diallo ya. Yang di kanan kayaknya bakal si Amad Diallo. Jadi ya makin kecil peluang untuk Anthony. Tapi ya nggak tahu juga. Kan ini kan pelatih kan pasti antara skema yang dia punya dengan materi yang ada pasti kan dicoba dulu kan. Ini works bangga, ini works bangga. Yang kemarin works di Nistelrooy ya mungkin akan beberapa dia pertahanin. Tapi kalau dia mau ngerombak sama sekali, materinya kan tetap yang ini nih, yang kemarin works, gue tetap pertahankan. Kalau enggak ya ada Twitch ya pasti yang nama-nama yang kemarin gak sempet dapat jam terbang. Tadi lo sempet menyinggung Mason Mount. Itu salah satu pemain. Waktu gak dapat jam terbang mas. Iya. Emang gak bisa main dia. Gak jelas kaki kaca. Antara cedera ini. Sama kayak Malaysia tuh gak jelas anjir. Tapi kan balik lagi ini pengalaman yang punya potensi besar juga kan. Main di level tertinggi bagi Chelsea. Dan gue pikir ketika dia datang ke MU akan memberikan impact langsung bagus. Tapi ternyata Ten Hag gak bisa megang dia lah. Saat dimainin, saat cedera ya udah itu yang different case lah. Tapi ya gue menantikan MU betul-betul bisa bounce back sih. Maksud di wilayah timur terus posisinya Ji. Kalau buka live score, buka page bawahnya. Gak bisa scroll satu kali doang. Dia ada di wilayah timur ya. Peringkat 3 di wilayah timur. Ya itu ya, dan gue juga kan kemarin banyak netizen yang bilang karena gue suka ngata-ngatain Bruno Fernandes, bukan ngatain Bruno Fernandes, gue bilang Bruno itu gue bilang gak akan survive di eranya Ten Hag gitu, karena sejak eranya Rangnick udah kelihatan dengan sistem yang diterapkan dia tuh bukan pemain yang bisa bermain di sistem seperti itu, dan gue ngelihat emang gak pernah nyaman dia main di eranya Ten Hag. Pernah coba jadi sayap kiri, sayap kanan, di tengah juga harus kadang-kadang lebih banyak perannya untuk defense juga. Nah kalau Amorim gue belum tahu gitu. Jadi kalau gue kemarin bilang di era Rangnick, era Ten Hag menurut gue ini pemain gak akan survive, ya karena secara sistem yang menurut gue gak akan cocok sama gaya-mainnya Bruno Fernandes. Nah kalau Amorim gue belum tahu bagaimana dia menempatkan Bruno perannya seperti apa. Karena kalau kemarin Ten Hag kan sebenarnya gue mikirnya karena gaya mainnya Ajax kan ya. Ajax gak punya tuh nomor 10 yang kayak Bruno Fernandes punya free roll, megang bola lama, marah-marah mulu gitu kan. Nah jadi gue melihat itulah perbedaan, walaupun katanya Ten Hag gak memainkan gayanya Ajax di MU, tapi tetap aja presence-nya tuh beda banget sama waktu eranya Ole yang, atau eranya Bruno waktu main di Sporting. Gue sempat lihat highlights-nya kan memang dia megang bola banget di tengah kemana-mana, nyetak gol juga gitu kan. Nah Amorim gue gak tahu dia akan menempatkan di mana, karena Amorim pun gue gak melihat ada pemain yang punya satu karakter nomor 10 yang kayak Bruno gini mas. Makanya gue belum tahu nih apakah dia akan main seperti apa. Nah di luar Bruno mas, kan kemarin Nistelrooy memainkan dua pivot yang menurut gue ini memberikan rasa aman untuk back-backnya Ugarte dan juga Casemiro. Tapi di satu sisi orang media-media menaikkan Mainu dengan gaya mainnya Sporting kayaknya cocok banget di eranya skemanya Amorim. Artinya hilang lagi dong dua pekerja keras yang memang sekarang ini udah diterapkan oleh Nistelrooy di awal 4 pertandingan ini, kayaknya cukup oke dengan adanya seorang Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo kan menurut gue bagus, tapi untuk defense menurut gue ya so-so lah kalau buat defense. Ya lebih liar sih. Iya kan? Lebih liar, tapi kan liar yang bertanggung jawab sih kalau menurut gue ya. Iya. Ini pemain yang berani ninggalin posisi, tapi berarti bertanggung jawab juga. Tapi sayang, karena dia berapa kali gue lihat terakhir-terakhir itu untuk keluar dari tekanan juga susah untuk keluar dari pressing ya. Iya. Dan akhirnya banyak blunder juga gitu. Iya, walaupun di awal ini salah satu yang paling konsisten ya. Harus diakuin Mainoo, makanya kenapa dia sampai dipanggil ke Inggris juga. Ya karena konsistensi yang dia tawarkan. Kayaknya it's all about konsistensi sih. Kita apakah akan melihat Ugarte dan juga Casemiro konsisten? Enggak juga. Iya kan? Casemiro mungkin tahun pertama doang yang konsisten. Selebihnya ups and downs, banyakkan foul yang tidak perlu ketika dia udah kehabisan energi. Atau mungkin dia juga ya
kalau mau mengurangi Piazza juga Casemiro punya chance buat dilepas karena gajinya juga gede juga kan. Dan Ugarte ya ini baru musim pertama, ya kita belum lihat potensi terbaik dia, belum kita lihat. Mungkin di beberapa pertandingan terakhir terlihat dia punya kemampuan itu, tapi kita bicara long term, apakah konsistensi? Sementara Maino di musim pertamanya menurut gua one of the pemain yang paling konsisten, dan ketika dia balik dari cedera, ya tetap menjadi pemain yang menurut gua tetap layak dicoba sih untuk dimainkan. Bagus gitu. Maino. Cuman memang ya mungkin tergantung lawannya juga ya, karena kalau Ugarte dan Casemiro dua-duanya punya kemampuan untuk bertahan dan juga menjadi pekerja kotor. Tapi bedanya adalah kalau Ugarte itu progresif fase agak jelek, kalau Casemiro bagus tuh direct-direct. Nah Maino bisa keluar dari pressing, tapi menurut gue dia belum punya kemampuan untuk direct progresif fase yang bagus. Dia lebih bisa main bola-bola pendek gitu kan, dan ke belakang, atau dia memang ngelewatin pemain dan dribble ke depan kan. Itu yang menurut gue kadang-kadang bisa menjadi celah untuk pemain lawan untuk bisa intercept di tengah dan akhirnya transisi counter untuk pemain lawan. Tapi ya mungkin Amorim punya skema yang nanti bisa membuat Maino bisa bersinar juga, karena gue lihat kemarin di si Sporting ada si Hjulman sama satu lagi siapa yang memang gayanya sebenarnya ya mirip-mirip. Megang-megang bola juga, bola-bola pendek juga bisa ngelewatin pemain ya, tapi satu sisi ya mungkin bisa dipoles juga untuk kemampuan progresif pass-nya ya. Oke, itu ya dari MU. Kita sedikit preview dari liga-liga yang akan tampil. Serie A dulu kalian yang seru nih. Karena dari yang lain gak ada big match. Milan Juventus Mas, peringkat 6 dan 7 nih. Tapi seru, cuma beda 1 peringkat. Tapi jauh poinnya. Di 6 dan 7. Juventus peringkat 6 tapi poinnya 24. Milan peringkat 7 kurang 1 pertandingan tapi poinnya 18. Beda 6 poin. Kalau dia menang, kalau kalah bisa beda 9 poin. Tapi kurang 1 pertandingan ya. Gimana lo lihat Juventus sekarang Mas, di bawah Motta dan juga lawan Milan yang sempat lumayan oke, ada tanda-tanda membaik di Liga Champions, dan tapi kemarin ada hasil seri juga. Apakah ada waktunya Milan sekarang udah tancap gas? Kalau ngelihat tracknya sih sebetulnya mereka back on track ya. Milan ya terutama dengan 2 penampilan di Liga Champions, menang lawan Brugge, menang lagi lawan Madrid. Mengejutkan lah menurut gue dengan pemain. Ternyata Milan bisa loh main bagus. Ternyata ya Madridnya memang tampilnya begitu terbuka. Dan Milan manfaatin betul apa yang menjadi lag dari Madrid. Tapi gue ngeliat juga secara overall tim ini step up sih dari games ke game mereka pressingnya cukup merepotkan lawan. Lalu kita ngelihat Rafael juga udah mulai nggak terlalu individu lagi kayak yang sebelum game-game sebelumnya. Jadi sebetulnya mereka sudah mulai back on track. Tapi kan lagi-lagi ketika libur international break akan mengubah lagi apa enggak, restart lagi, kondisi terkini dari pemain itu akan dilihat lagi. Kalau ngelihat dari konsistensi si Juve sebetulnya lebih banyak imbang juga, lebih stabil imbang, tapi lebih banyak imbangnya beberapa pertandingan. Jadi ya mereka juga bukan berada dalam posisi yang oke juga sebetulnya Juventus. Jadi ya menurut gua laga yang seru, apalagi dimainin di Milan punya peluang. Ya sementara Juve ya staying power mereka tetap bisa bagus untuk nahan imbang ya, bukan untuk menang. Sementara ada Napoli lawan Roma juga nih. Ini gue kemarin merasa beruntung kalian Napoli nggak kalah sama Inter. Gue nggak pernah lihat Hakan Calhanoglu gagal penalti itu gimana konsepnya lawan kemarin Napoli kemarin. Beruntung banget Napoli nggak kalah lawan Inter, tapi gue sekarang melihat ternyata setelah start yang di awal-awal bagus itu, Napoli nggak sebagus itu juga ternyata kemarin waktu melihat lawan Inter dan beberapa pertandingan lainnya ada juga dia yang nggak begitu, bahkan sebelum lawan Inter dia kalah juga kan. Jadi yang tadinya udah lumayan tuh jauh, lawan Atlanta tuh kalah yang si Lukman dan lain-lain menggolin kan. Ternyata setelah mereka jauh kita pikir mereka akan berlari, tapi ternyata tahan-tahan juga gitu kan. Tipis-tipis yang mengejutkan Atalanta sama Fiorentina malah. Si Lukman Fiorentina dengan De Gea dan si Moiskin tambahan lagi siapa strikernya yang lumayan oke tuh ya itulah. Tapi lo melihat ini Fiorentina ganti pelatih kan? Iya, si siapa namanya? Bukan si Politano kan? Tadinya siapa? Italiano kan? Oh iya, Politano. Iya, Italiano. Iya, Italiano ke Bologna kan? Udah pindah. Fiorentina sekarang si Palladino. Bekas striker Juventus sama Genoa nih dulu nih ya. Ternyata ya oke juga di bawah dia. Coba strikernya lihat siapa? Kemarin tuh yang lumayan jago tuh. Gudmundsson juga oke nih diincar Inter. Terus si Moiskin. Enggak, bukan tengah. Oh, Beltran. Gelandang serangnya tuh. Lukas Beltran juga jago. Lukas Beltran, iya. Oke tuh. Adli ada di situ. Adli dari Milan tuh juga tuh. Banyak lah. Ya, gue ngeliat Serie A sekarang yang tadinya gue ya mungkin masih melihat
Napoli, Juve sama Inter sih sebetulnya yang ada di, gue pikir Malah 3 horse race kan, tapi ternyata rame juga ini tim-tim yang tadi gue bilang seperti Atalanta, Fiorentina ternyata bisa. Lazio diem-diem juga ada di situ. Tapi Roma menyedihkan ya. Dia ada 2 pelatih ganti, De Rossi, Juric. Sekarang Ranieri. Emang gampang gantiin Mourinho. Iya itu kan. Dia begitu memuja Mourinho dengan menjadi juara Eropa sejak kapan dia terakhir juara Eropa ya, dengan conference, walaupun cuma Conference League ya. Dan ya nggak separah sekarang menurut gue. Dia ya De Rossi oke lah secara De Rossi mah oke-nya apa? Ya kan sempat habis ganti Mourinho dia sempat lumayan memberikan form yang bagus, itu dengan kan harapan yang bagus. Pelatih kan seperti itu. Iya betul. Tapi gue bilang dia ganti dengan Juric tuh menurut gue bukan solusi juga, karena Juric kan pelatih spesialis pengganti ini musim. Sering banget kan mediocre papan tengah ke bawah. Gantiin pelatih di tengah musim kan sering banget. Tiba-tiba Juric yang gantiin. Itu kayak dulu Walter Mazzari. Ya bolak-balik ya. Terus siapa dulu yang di Palermo gitu-gitu lah. Ya kalau di Inggris itu Alan Pardew sama Allardyce gitu-gitu lah. Itu. Padahal Roma main-mainnya gak jelek loh. Sekarang masih ada Hummels yang kemarin baru gabung walaupun suka cedera. Siapa lagi terus nih Roma deh. Gue ngeliat main-mainnya tuh bagus. Dia baru beli si Dobbik kan? Iya. Artem Dobbik. Dobbik dia baru beli. Terus ada si Angelino. Yang baru tuh siapa lagi sih? Zalewski. Oh iya, Saelemaekers kemarin kan yang di pramusim lama Milan bagus. Iya. Ada dia. Terus siapa lagi di backnya ada si Hummels. Masih ada Ndika ya gak begitu bagus sih, cuman potensial tadinya. Terus Angelino. Iya Angelino. Mancini. Gak jelek, Hermoso kartu merah. Saud yang dikadal-kadalin sama pemain kita kemarin. Bego pemain AS Roma. Kok levelnya kayak gini ya. Tapi Jesus mantap di Venezia ya. Mudah-mudahan tahun depan dibeli tim besar. Oke, itu dari Serie A. Coba ada. Tadi Premier League apa yang bagus-bagus? Enggak ada ya? Sama City udahlah. Ini lu sama Ipswich. Enggak lah. Ipswich gak berat lah harusnya. Yang berat tuh Nottingham Forest yang gue tunggu-tunggu tuh ya. Karena lagi reinforcement banget tuh si Forest di peringkat 5. Peringkatnya sama Chelsea Arsenal. Dari peringkat 3 kan kemarin mereka. Iya, gila sih Forest nih. Kemarin kalah ya, jadi akhirnya turun. Kemarin sama Newcastle, besoknya lawan Arsenal. Rasain lo coach, lawan Arsenal coach. Dia lawan Liverpool lawan Southampton, gak begitu berat. Terus paling bawah ya. Iya, terus Spurs lawan City, MU lawan Ipswich, West Ham lawan Newcastle. Berarti puncak masih dingin ya buat Liverpool. Iya, harusnya begitu. Kecuali dia lucu tiba-tiba seri. Iya, kayak lawan Forest. Kan karena gue inget dia pernah dikalahin di Anfield kan sama Southampton kan 2 tahun lalu kan. Dan dikalahin sama Forest juga di Anfield juga kan. Oh iya, itu tahun lalu ya. Tahun ini. Tahun ini. Oh iya yang di awal yang pertama ya. Kekalahan. Oh iya bener. Kekalahan sama Forest. Itu iya kadang-kadang suka lucu kayak gitu ya. Dan jaraknya walaupun jaraknya masih jauh ya. Even dia kalah masih tetap nyaman lah di puncak. Terus juga Chelsea Arsenal. Karena City 4 kali kalah berturut-turut. Iya. 2 kali kalah di Premier League beruntun. Dan yang di sisa domestik yang lain ya. Sementara Chelsea akan ketemu Leicester. 3 poin nih ya. Kuncinya di Arsenal. Kalau dia bisa menang ya bisa tetap sama. Kalau Arsenal kalah. Lucu sih kalau sampai Forest yang peringkat keempat. Arsenal posisi kelima. Maresca diem-diem ya. Ya itu dia. La Liga dikit. Pengen tahu. Atau di Colón Deportivo. Yang rame sih sebetulnya derby Basque. Basque mana? Sociedad Bilbao. Oh ya. Lupakan lah, gak ada yang nonton ini. Dari sisi tontonan ini. Iya tapi seru sih. Dari sisi itu seru, tontonan lu wajib nonton dah. Iya. Bilbao ketemu Sociedad itu pasti seru banget. Leganes lawan Madrid, Barcelona lawan Celta Vigo. Semua nih. Iya. Ya udahlah nggak ada big match. Kita lihat aja ntar kita akan update di hari Senin. Kemungkinan juga tetap sama Mas Aryo kayak kalau kita nggak ada tamu lainnya. Oke, thank you yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di week depan. Thank you semuanya, happy weekend dan selamat menyaksikan tim-tim favorit kalian kembali bertanding. Selamat datang Liga. Bye bye.